Self-love atau egois. Cinta saja pada akhirnya tidak akan cukup. Kemarahan dan pertengkaran tidak mungkin terhindarkan dan akan mengikis cinta secara perlahan. Akan banyak energi dan waktu yang menghilang, maka dibutuhkan kompromi, ego, dan kesabaran. Buku Control Your Ego, karya Bian Altruis menawarkan panduan praktis untuk mengendalikan ego dan meningkatkan kesadaran diri. Tema utama buku ini yaitu mengenal dan mengendalikan ego, mengembangkan kesadaran diri dan introspeksi, mengelola emosi dan stres, meningkatkan hubungan interpersonal dan komunikasi. Dan prinsip utama dari buku ini, mengakui dan menerima kelemahan, mengembangkan kesadaran diri dan ketenangan, fokus pada solusi bukan masalah, mengembangkan rasa syukur dan pengampunan, menghindari perilaku egois dan narsis. Manfaat membaca atau mendengarkan buku ini bisa mengurangi konflik dan stres, meningkatkan hubungan dengan orang lain, mengembangkan kesadaran diri dan empati, meningkatkan kualitas hidup dan kepercayaan diri. Mari kita langsung saja ke bukunya. Kata pengantar. Kita tahu mementingkan ego itu tidak baik. Sebagian kita ingin mengubahnya tetapi merasa kesulitan. Hal ini utamanya karena kita sendiri kadang kurang bisa membedakan mana ego, mana yang bukan. Pendeteksian ini sangat penting untuk mengetahui kadar ego itu sendiri, sehingga kita akan bersikap apakah ego itu perlu dikurangi kadarnya atau dilawan sekaligus. Untuk itu, buku ini hadir sebagai teman bicara untuk mengingatkan dan menyadari bersama tentang ego dalam diri yang kita hadapi dan hidup bersama setiap hari. Sebagian besar tampilan ego dalam buku ini disajikan dalam bentuk cerita nyata dan diamati, dialami, dan dirasakan oleh penulis sendiri. Beberapa nama disembunyikan untuk menjaga kerahasiaan, sebagiannya ada yang disebutkan demi mendukung keautentikan alur cerita. Contoh ego dalam keseharian yang dapat ditemukan dalam cerita-cerita di buku ini mungkin pernah dialami oleh banyak orang dan umum terjadi di mana saja. Hal ini sebagai sarana untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa inilah ego yang menjadi musuh bagi kita. Ego itu sendiri tidak pernah lepas dari kita. Meski hari ini kita menyadari bahwa ego dalam diri kita sangat besar dan kemudian mencoba untuk melawannya, di kemudian hari kita bisa tidak menyadarinya, sebab kondisi psikologi kita berbeda setiap hari. Meski demikian, kita dapat menandainya pada kondisi apa ego akan muncul. Misalnya ketika kita lapar, ketika tidak memiliki uang, atau ketika haid pada perempuan, dan lain sebagainya. Buku ini berusaha menunjukkan kondisi-kondisi itu agar mudah diingat oleh pembaca. Lanjut ke bagian prolog buku ini. Urusan terberat manusia adalah mengalahkan dirinya sendiri. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. R.A. Kartini. Setiap manusia lahir membawa egonya masing-masing. Besar dan tingginya sama. Yang membedakan kemudian adalah upaya pengendaliannya. Seseorang yang tak mampu mengendalikan ego atau membiarkan ego berkuasa dalam dirinya, mungkin akan kerap menemui masalah dengan lingkungannya. Setidaknya itu akan menjadi bahan gibah yang tak ada habisnya. Sebaliknya, bagi yang dapat mengontrol egonya akan mendapatkan banyak simpati. Setidaknya ini saya temukan ketika berkendara di jalan raya. Sebagaimana jalan raya di kota-kota besar pada umumnya, jalan raya akan penuh dengan kendaraan pada jam kerja. Bagi saya yang terbiasa dengan kondisi jalan raya seperti itu, kemacetan adalah ujian pertama. Bagaimana tidak? Semua orang ingin lekas sampai tujuan secepat mungkin tanpa harus berpanas-panasan di tengah kemacetan. Namun, jalanan bukanlah trek balapan yang bisa kita gunakan semau kita. Dari arah belakang, sebuah motor melaju dengan kencang. Motor metik itu begitu lincah menyalip semua kendaraan yang ada di depannya.
Tak selang beberapa lama motor itu sudah hilang dari jangkauan mata saya yang memang berkendara dengan kecepatan sedang. Namun ketika berada di perempatan, saya kembali melihat motor yang sama. Ia berada di belakang mobil sedan yang sudah berumur. Motor itu membunyikan klakson berkali-kali, tetapi mobil sedan tua itu tidak menghiraukannya. Saya lihat mobil menyalakan lampu sen tanda akan berbelok ke kiri. Lalu saya lihat tanda belok kiri ikuti lampu. Memang, kebanyakan lampu merah di kota ini memberi peluang untuk terus jalan jika ingin berbelok kiri. Tapi kali ini berbeda. Mungkin karena jalan ke kiri bukan jalan yang terlalu lebar, sehingga akan menimbulkan kemacetan jika dibiarkan jalan terus. Entah apa yang ada dalam pikiran pengendara sepeda motor matic itu. Ia terus-menerus membunyikan klaksonnya, seperti menyuruh pengendara sedan untuk terus melaju ke arah kiri. Namun, sepertinya pengendara sedan yang tampak dari belakang rambutnya sudah penuh dengan uban itu lebih memilih sabar sambil menunggu lampu merah berubah hijau. Tampak istri yang berada di sampingnya mengelus pundak suaminya memberi kode untuk lebih bersabar. Saya pun membatin, bukankah adanya traffic light ini untuk mengatur lalu lintas agar tak macet? Agar terhindar dari kecelakaan, juga agar kita lebih disiplin dan saling menghargai di antara pengguna jalan raya. Mengapa pengendara matic itu justru terus-menerus membunyikan klaksonnya? Urusan apa yang tidak bisa menunggu semenit, 2 menit, atau paling lama 5 menit agar lampu merah itu menyelesaikan tugasnya? Kebelet saja masih bisa ditahan dalam hitungan perubahan lampu merah. Melihat tingkah laku pengendara motor itu, saya jadi ikutan jengkel. Saya lihat sekeliling, pengendara lain juga memperhatikan mas-mas pengendara motor itu. Motornya bagus, bersih, helm yang digunakan juga bukan helm murahan. Ia sepertinya anggota sebuah klub motor, karena sebuah stiker klub motor yang menempel di salah satu sisi motornya. Diam-diam pengendara di sebelah saya mengambil smartphone-nya dan mengabadikan momen tersebut. Saya hanya tersenyum. Beginilah tradisi kita, mengabadikan setiap momen yang janggal. Namun bukan itu masalahnya sekarang. Kejadian yang berlangsung cukup cepat itu membuat gerah pengendara lain di depan saya. Meski terhalang dengan pengendara lainnya, saya cukup bisa melihat gerak salah satu pengendara yang turun dari motornya dan menegur pengendara matic itu. Ia membuka kaca helmnya dan seperti mengucapkan sesuatu. Tangannya menunjuk kepada pengendara sedan, lalu menunjuk papan bertuliskan belok kiri ikuti lampu. Pengendara matic itu lalu mengangkat tangan kirinya, menunjukkan pada pergelangan tangan yang tak mengenakan jam tangan. Ia seperti mengatakan bahwa ia sedang terburu-buru. Dijawab oleh pengendara yang menegurnya, yang seolah-olah mengatakan bahwa semua orang di sini memiliki urusan dan sedang terburu. Tangannya menunjukkan pada semua pengendara. Pengendara matic itu pun menangkupkan tangannya dan meminta maaf. Tak lama setelah itu lampu berubah hijau. Pengendara yang menegur tadi segera kembali ke motornya dan melanjutkan dengan kecepatan standar. Peristiwa itu berakhir. Masih dengan kecepatan standar, saya searah dengan pengendara motor matic tadi. Pengendara sedan menjalankan kendaraannya dengan perlahan. Ketika menyalipnya, tampak seorang yang sudah tua memegang kemudi. Saya pun memakluminya. Hal yang membuat saya heran kemudian adalah motor matic tadi masih bisa saya susul. Kini ia tak lagi menggunakan kecepatan tinggi agar segera sampai ke tempat yang dituju. Ia justru lebih pelan dari kecepatan saya. Loh, bukannya tadi terburu-buru ya? Seandainya saja ia mau mengendalikan egonya, tentu tidak akan dipermalukan di depan umum dan masih bisa menikmati jalanan dengan gaya berliuk-liuk ala pembalap. Bagian 1. Mengenali ego. Pada kaum muda kita menitip masa depan. Jangan biarkan jiwa mereka hangus oleh ego dan dendam. Najwa Shihab. Seorang filsuf asal Austria, Sigmund Freud, maaf jika pelafalan namanya tidak tepat, mengatakan bahwa dalam diri manusia terdapat 3 elemen sebagai struktur psikologi, yaitu ID, ego, dan suprego. Ketiganya tampak serupa, tapi sesungguhnya berbeda. Orang awam cenderung tidak bisa membedakan ketiganya dan hanya mengatakan bahwa sikap tertentu seseorang merupakan ego.
Ketidaktahuan dalam membedakan ketiganya cenderung akan menuduh seseorang memiliki sikap egois. Tuduhan itu tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, sebab dalam tradisi kita, kategori pertama yaitu ID, cenderungan dimaklumi meski kadang membuat agak risih. Pada kasus ID, hampir di antara kita pernah mengalaminya dan cenderung menganggapnya sebagai hal yang biasa. ID merupakan kebutuhan alamiah manusia, seperti makan, minum, seks, dan lain sebagainya. Pernah suatu kali ketika sedang menongkrong di sebuah kafe, sepasang kekasih datang dan duduk di meja sebelah. Mereka kemudian disodori menu makanan oleh waitress. Keduanya sedikit merembuk dan kemudian masing-masing memutuskan untuk memilih menu yang berbeda. Tidak ada yang aneh dari keduanya, meski agak membatin. Mengapa habis memesan menu, keduanya lalu sibuk dengan handphonenya masing-masing. Saya melanjutkan kesibukan bersama laptop tua. Sesekali terdengar obrolan mereka, tapi tak begitu memperhatikan. Saya berusaha fokus dengan laptop. Pesanan mereka relatif cepat datangnya. Dimulai dari minuman yang tentu saja berbeda, lalu beberapa piring berisi makanan dan snack. Saya perkirakan mereka akan cukup lama berada di kafe ini. Cukup membutuhkan waktu untuk menghabiskan semua pesanan itu. Keduanya lalu menyantap makanan masing-masing. Meski tak begitu memperhatikan, tapi jarak yang tidak terlalu jauh membuat gerak-gerik keduanya masih cukup tertangkap oleh jangkauan mata saya. Tampak si perempuan mengambil sesendok makanan milik kekasihnya. Barangkali ia ingin mencicipi menu yang dipesan lelaki di hadapannya. Lelaki itu tampak tidak mempermasalahkan dan dengan asik menikmati racikan di piringnya. Namun ia terlihat kepedasan. Beberapa kali ia meneguk minumannya. Belum juga makanan di hadapannya habis, segelas minumannya telah tuntas. Akhirnya ia cukup kelabakan ketika makanannya habis membutuhkan minuman. Lelaki itu kemudian mengambil gelas milik kekasihnya dan meneguknya. Si perempuan agak kaget dan kemudian menegurnya dan memintanya untuk memesan minuman lagi. Namun terlanjur, minuman yang tidak lagi utuh itu ditenggak si lelaki dan menyisakan hanya sedikit untuk perempuannya. Si perempuan sedikit merengut, tetapi tidak marah. Ia kemudian memanggil waitress dan memesan 2 minuman untuk mereka dengan jenis yang sama serta menambahkan air mineral. Dari pengalaman itu, ketika mereka memesan dan memakan makanan adalah kebutuhan alamiah manusia untuk memenuhi rasa laparnya. Pun demikian, ketika rasa pedas memenuhi mulut dan si lelaki menenggak minuman kekasihnya, akan tetapi merebut minuman si perempuan menjadi ego yang tidak seimbang bagi si lelaki karena kekasihnya juga membutuhkan minuman setelah makanannya habis. Jika si lelaki memesan kembali minuman dan bersabar menunggu, maka ia memiliki ego yang seimbang. Tidak heran jika Anda menilai bahwa si lelaki bersikap egois. Tentu saja karena egonya tidak seimbang dan tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuannya. Di sini terlihat bagaimana si lelaki menghadapi kondisinya yang pedas dan ada minuman yang bukan miliknya. Singkatnya, ego adalah cara seseorang dalam menghadapi realitas. Sementara bagi saya, pengalaman sederhana ini akan menarik jika saya videokan. Sebab banyak orang yang mungkin mengalami hal serupa, tetapi tidak saya lakukan sebab itu akan melanggar privasi keduanya. Tindakan saya ini kemudian dapat diterima oleh masyarakat. Jika saya bertindak mengambil handphone dan kemudian memvideokan, maka superego saya tidak seimbang. Superego merupakan aspek moral yang bisa diterima oleh masyarakat. Jika tidak bisa diterima, maka superego seseorang tidak seimbang. Mudahnya, ID adalah kebutuhan naluriah kita sebagai manusia. Lalu, ketika dihadapkan pada kondisi realitas, sikap kita disebut ego. Dan apakah sikap kita dapat diterima secara sosial atau tidak, maka itu disebut superego. Ego yang lepas akan melahirkan kecemasan. Bagaimana jika si lelaki yang kepedasan tapi tidak mendapatkan minuman? Bagaimana jika si perempuan tidak mau memberikan minumannya? Bagaimana jika saya memvideokan mereka dan kemudian menyebarkannya di media sosial? Bagaimana? Jika pertanyaan-pertanyaan itu menjadi kenyataan, maka akan ada hal-hal buruk yang terjadi. Misalnya, jika si perempuan tak memberikan minumannya sementara si lelaki membutuhkannya saat itu juga,
Bisa saja lelaki itu mengambil minuman di meja lain, meja saya misalnya. Lalu saya tidak terima karena minuman saya diambil begitu saja. Lalu ada yang memvideokan pertengkaran saya dengan lelaki itu. Kemudian video tersebut ditonton oleh banyak orang di media sosial. Jika kita memandangnya dengan persoalan sepele, pada saat itu kita berada dalam posisi seimbang. Sebab kita dapat melihat persoalan dari berbagai sudut. Tetapi jika kita kemudian berpihak, maka ada ego dalam diri kita yang turut berperan. Hal-hal di atas merupakan kemungkinan-kemungkinan jika ID, ego, dan superego tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kecemasan atau ansietas. Jika kebutuhan si lelaki terhadap minuman tidak terpenuhi, ia akan mengalami kecemasan neurotik yang disebabkan oleh keinginan untuk memuaskan ID. Sementara si perempuan dapat mengalami kecemasan objektif yang disebabkan minumannya direbut sebab ia akan membutuhkannya nanti. Sementara saya yang tidak jadi memvideokan peristiwa kecil itu akan mengalami kecemasan moral jika nantinya video tentang sepasang kekasih itu tersebar dan saya akan merasa bersalah. Kesadaran dan kontrol. Kesadaran dan kontrol menjadi kunci utama dalam menghadapi ID, ego, dan superego. Jika bukan minumannya, tidak perlu lelaki itu mengambil minuman kekasihnya. Atau jika sudah sering berbagi, setidaknya ia bisa meminta izin dulu, sehingga pihak perempuan dapat memakluminya. Dan jika hal itu terjadi, tentu tidak akan memancing saya untuk melihat hal ganjil itu. Kontrol sebelum peristiwa terjadi juga dapat dilakukan. Misalnya kita tahu bahwa jika melakukan hal-hal tertentu akan mengakibatkan hal buruk terjadi, maka sebaiknya kita tidak perlu melakukannya. Jika si lelaki sudah tahu bahwa ia tak tahan dengan rasa pedas, tak semestinya ia memesan menu yang terlalu pedas. Dengan begitu ia telah mengontrol ID sejak awal. Ego bukanlah penyelamat. Minta maaf tidak selalu berarti kita salah. Itu bisa berarti kita lebih menghargai cinta dan persahabatan di atas ego kita. Mary Riana. Analogi yang kasar untuk ego adalah mengibaratkannya sebagai binatang peliharaan. Mungkin di rumah Anda memiliki binatang peliharaan. Semisal kucing, bedakan kucing Anda dengan kucing liar. Apa bedanya? Tentu banyak pembeda yang sangat terlihat, baik secara fisik maupun perilaku. Kucing yang Anda miliki barangkali tidak lagi mengejar tikus, sebab Anda telah cukup memberinya makan. Bukan berarti kucing Anda tidak bisa menangkap tikus. Tetapi tikus bukan menjadi makanan utamanya lagi dan hanya bermain-main dengan tikus meski telah berada dalam cengkramannya. Selain itu, tentu kucing Anda tidak akan membuat hajat di sembarangan tempat, tidak mencuri makanan di rumah orang, dan lain sebagainya. Tak lain karena Anda sendiri telah melatihnya dengan baik, dengan sangat baik. Bahkan kucing Anda sangat penurut ketika Anda memberi perintah. Dalam kata lain, ego merupakan sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Sementara sebagai manusia kita dibekali akal, pikiran, dan hati yang membedakan kita dengan binatang. Bekal sebagai manusia itu salah satu fungsinya adalah untuk mengontrol sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita sebab kita merupakan bagian dari binatang. Sebagaimana binatang, ada yang buas juga ada yang jinak. Yang buas pun dapat dijinakkan dengan latihan dan perhatian sehingga binatang itu menjadi penurut. Namun jika dibiarkan, tentu binatang itu akan dapat melukai kita sewaktu-waktu. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang rela dilukai bahkan oleh binatang peliharaannya sendiri. Kira-kira begitu kita dapat mengibaratkan ego dalam diri kita. Butuh dijaga, dilatih, dibiasakan sehingga tidak akan mencelakai kita sendiri. Namun barangkali di antara kita ada yang belum mampu mengendalikannya. Sebab kita sehari-hari hidup berdampingan dengannya. Bahkan setiap waktu berbagi ruang dengan ego. Hal ini menjadi waktu tepat bagi kita untuk melihat dalam diri kita sendiri. Seliar apa ego kita? Sekuat apa kita sudah menaklukkannya? Sehebat apa usaha kita dalam memahami hal-hal di luar diri kita sehingga kita tidak disebut egois? Ambisi akan menolak semua nasihat. Bekerja di sebuah lembaga kelas nasional menjanjikan seseorang untuk bisa selalu naik kelas. Hari ini, seseorang bekerja di lembaga pemerintah, meski bukan sebagai PNS, melainkan sebagai staf.
Dengan segala kemampuannya, ia bekerja sebagai staf dengan sepenuhnya. Bahkan rela setiap hari ke kantor, meski tidak ada kewajiban harus berada di kantor setiap hari. Banyak pula pekerjaan yang semestinya bisa dikerjakan bersama, atau bisa didistribusikan kepada staf lainnya. Ia kerjakan seorang diri. Bahkan beberapa pekerjaan yang mestinya dilakukan oleh staf lain, sengaja ia ambil alih, seperti pekerjaan laporan triwulan dan laporan tahunan. Ia ambil alih karena merasa bahwa dengan pekerjaan laporan tersebut ia bisa tampil di depan atasan dan melaporkan segala kegiatan dan progres pekerjaan. Ia memulai image bahwa ia yang memegang kendali seluruh pekerjaan. Selama bisa tidak melibatkan staf lain, ia akan mengerjakannya sendiri. Dan dengan begitu, ia akan dianggap memiliki porsi yang sangat besar di kantor, sementara lainnya hanyalah butiran debu. Tetapi rupanya ia lupa bahwa dengan menganggap yang lain sebagai debu, justru ia akan mencelakai dirinya sendiri. Debu akan membuat meja kotor, membuat baju ternoda, dan sesekali akan membuat mata kelilipan. Dan benarlah debu-debu itu menempel pada dirinya, bahkan hingga membuat pekerjaannya terlihat tidak bersih. Nyaris tidak ada pekerjaannya yang sempurna, sebab ia mengejar dua hal. Pertama, membentuk image tentang dirinya, dan kedua, mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Alhasil, kerja tidak bisa fokus dan hasilnya penuh dengan debu. Hal ini menjadi tidak maksimal disebabkan karena banyak pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaannya, namun memilih untuk mengerjakannya. Debu lainnya adalah teman sekantor yang kerap membicarakannya karena sikapnya itu. Meski demikian, mereka tetap berada di belakang kepala kantor itu untuk membackup pekerjaan yang sudah pasti akan kurang beres. Sebab, jika itu terlihat tidak beres, justru staf itulah yang kena semprot. Misalnya, yang bertugas membuat laporan adalah staf A, tapi ternyata pekerjaan itu diambil alih oleh kepala kantor, dan sudah tahu hasilnya pasti tidak sesuai. Si staf A tentu tidak tinggal diam, ia akan menjadi stuntman bagi kepala kantor. Jika tidak, ia yang akan kena marah atasan sebab pekerjaannya tidak beres. Dengan begitu, yang mendapat poin adalah kepala kantor, dan yang terkena semprot adalah staf A. Si kepala kantor paham betul bahwa sebagai tenaga kontrak, ia tidak akan selamanya berada di kantor itu. Namun, dengan cara-caranya, ia berharap akan mendapatkan rekomendasi untuk dapat pekerjaan yang lebih mentereng dan posisi yang lebih strategis pula. Bekerja selama 5 tahun sebagai tenaga kontrak, hanya itu yang diharapkannya. Bahkan, ia bercita-cita untuk dapat menggantikan atau paling tidak dapat duduk setara dengan atasannya saat ini. Dalam 5 tahun bekerja sebagai tenaga kontrak itu, rupanya tak menghasilkan sebagaimana yang ia harapkan selain gaji bulanan dan pengalaman yang tidak begitu bermanfaat menurutnya. Pasalnya, ia hanya menumpuk debu-debu sepanjang 5 tahun. Bisa dibayangkan, setebal apa jika debu-debu selama 5 tahun tidak dibersihkan. Tidak satupun rekomendasi ia dapatkan. Rupanya atasannya sudah mengetahui cukup lama bahwa apa yang ia kerjakan hanya menumpuk debu. Sebab atasan akan selalu mengambil stafnya berdasarkan pekerjaan masing-masing. Dengan cara begitu atasan tahu mengapa tugas staf A yang melaporkan selalu kepala kantor. Apakah staf tidak bisa lapor sendiri? Atasan pun sudah merasa bahwa kepala kantornya itu ingin bermain sendiri. Lalu kenapa tidak diberhentikan? Atasan itu tidak memperlakukan para stafnya dengan manajemen perusahaan. Toh kantornya bukan lembaga untuk mencari profit. Selama seluruh pekerjaan beres berarti mesin telah bekerja dengan baik. Namun rupanya mesin yang bekerja dengan baik tidak dibiarkan berkembang oleh kepala kantor. Alhasil atasan menilai ia bukanlah pemimpin yang baik. Kini, kepala kantor itu membangun kembali image-nya di tempat yang berbeda, yaitu di kampung halamannya. Meski demikian, ia masih memiliki cita-cita yang sama, hanya caranya yang berbeda, tidak seperti dulu ketika bekerja sebagai kepala kantor. Perubahan drastis itu terjadi ketika ia merasa kecewa karena tidak direkomendasikan kemana-mana. Sebagai manusia, tentu saja ia ingin perubahan yang lebih baik. Ia pun menemui seniornya di kantornya dulu. Meski memiliki kemampuan yang melebihi kepala kantornya, senior itu tak ingin mengambil alih posisi si kepala kantor. Ketika ditanya kenapa, senior itu hanya menjawab sederhana, fokus mengabdi dan bekerja.
Menurut si senior, mengabdi adalah sisi sosial dan spiritual, sementara bekerja adalah sisi kapital. Dengan menjalankan keduanya akan lebih banyak hal yang didapatkan. Sisi sosial akan menarik simpati dan empati kepada kita. Sisi spiritual akan mendewasakan kita. Sisi kapital akan mensejahterakan kita. Si kepala kantor merasa dirinya dulu terlalu ambisius. Namun si senior mengatakan bahwa ambisi itu perlu, tetapi perlu juga ditempatkan dengan baik. Di kantor adalah tempat bekerja, maka pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing harus lebih diutamakan. Hal yang buruk adalah ketika ambisi itu menyusup pada proses kerja. Hasilnya akan seperti 5 tahun si kepala kantor bekerja. Ketika diprotes kenapa dulu tidak memperingatkan si kepala kantor, senior menjawab sudah berkali-kali mengingatkan, namun katanya orang yang penuh ambisi akan sulit menerima nasihat. Di atas langit masih ada langit. Di kompleks perumahan itu nyaris tidak ada yang belum pernah bertengkar atau minimal didiamkan oleh satu tetangga ini. Dan sejak peristiwa menimpa masing-masing penghuni kompleks dengan tetangga ini, tak ada yang ingin berhubungan dekat dengannya. Hanya sesekali menyapa, sesekali duduk di sore hari, dan seterusnya. Hanya sesekali saja, sementara dalam kehidupan berkompleks sudah semestinya hidup dengan cukup dekat bersama tetangga. Sebab konon, tetangga adalah yang paling dan pertama yang akan menolong jika terjadi sesuatu pada kita. Maklum, kompleks itu kompleks Perumnas, bukan kompleks milik orang-orang kelas atas. Setiap pertengkaran atau diam-diaman bermula dari tetangga ini yang kerap menawarkan barang-barang kepada tetangga lainnya. Sebagaimana seorang penjual, ia akan mempromosikan dagangannya dengan cara yang terbaik. Namun, tentu saja sebagaimana penjual lainnya, tidak semua barang akan terjual dengan cepat atau bahkan tidak laku sama sekali. Sayangnya, hukum dagang itu tidak dipahami oleh tetangga ini. Setiap tetangga yang tidak membeli dagangannya akan dibicarakan pada tetangga lainnya. Lalu ia akan memuji tetangga yang baru saja membeli barangnya. Si Anu itu masa kemarin sudah nanya-nanya barangku, tapi kok gak jadi beli? Sebel aku, makanya aku diemin aja dia. Kira-kira begitu kalimatnya. Kalimat-kalimat lainnya cenderung merendahkan. Apakah dengan merendahkan orang lain ia otomatis akan meninggi? Sekedar peringatan untuk Anda, sebaiknya Anda tidak membicarakan tetangga dalam satu kompleks. Sebab pembicaraan Anda akan mudah terdengar oleh objek pembicaraan dari mulut yang lain. Yaitu tetangga Anda sendiri, entah yang mana, gosip-gosip akan dengan cepat sampai pada objeknya. Selain itu, gaya hidup tetangga ini merasa di atas angin, seolah paling kaya sekomplek. Padahal sama dengan lainnya, rumah saja sisa kredit 13 tahun. Memang secara tampak mata lebih berada daripada yang lain. Suaminya kerja dengan membawa mobil pribadi. Ia sendiri yang sehari-hari kulakan barang dengan membawa mobil. 2 anaknya yang masih sekolah dibekali motor masing-masing. Rumah di kompleks yang memang sempit habis untuk parkir kendaraan. Bahkan satu mobilnya selalu diparkir di fasilitas umum yang biasanya digunakan untuk olahraga maupun kegiatan lainnya. Hingga datanglah tetangga baru yang membeli rumah dengan harga kontan. Tak langsung ditempati, rumah yang semula biasa dan 1 lantai itu disulap menjadi rumah megah 2 lantai. Beberapa bulan kemudian, tetangga baru itu mulai menempati rumahnya. Mobilnya lebih mewah daripada tetangga ini. Tak selang lama, tetangga ini kemudian juga merenovasi rumahnya menjadi 2 lantai. Meski tak semegah tetangga baru, dengan dibangunnya rumah tetangga ini, mobil untuk hariannya mesti direlakan. Meski begitu, ia membangga-banggakan rumah renovasi itu kepada beberapa tetangga. Ia juga memberikan gambaran rumahnya nanti setelah jadi. 1 kamar di bawah untuk suami istri dan 2 kamar anaknya di atas, dan lain sebagainya. Singkatnya, rumah tetangga ini pun jadi, namun ia kerap mengeluh pada tetangga bahwa ia sering kelelahan jika bekerja sebab menggunakan sepeda motor. Bahkan tak jarang menerobos hujan deras. Selain mengeluh, ia juga menyombongkan betapa hebatnya ia sebagai perempuan yang mencari uang sendiri. Ia bahkan mengatakan bahwa bulanan pemberian suaminya tak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan ia harus bekerja keras untuk menambalnya. Beberapa bulan kemudian, tetangga baru mengganti mobil lamanya dengan mobil baru yang lebih mewah. Semua berjalan seperti biasanya.
Gosip-gosip tetangga hanya ringan dan biasa, seperti anak tetangga B yang memukul anak tetangga C, atau tetangga G belum bayar arisan 2 bulan. Atau bapak-bapak yang kini mulai rajin berolahraga, selain sepak bola juga badminton, dan lain sebagainya. Suatu ketika suara pertengkaran kerap datang dari rumah tetangga ini. Suaminya yang sehari-hari bekerja di luar kota kerap kali mengeluarkan suara keras ketika berada di rumahnya sendiri. Tentu saja para tetangga menebak-nebak apa yang terjadi di antara mereka, sementara sebelumnya adem ayem. Meski begitu, tak ada yang berani berspekulasi. Penghuni yang lainnya hanya berpikir positif. Semoga masalahnya lekas selesai dan akur kembali. Sebenarnya tetangga-tetangga dekatnya turut prihatin dengan cobaan rumah tangga tersebut, hingga sampai suatu hari terjadilah pertengkaran yang hebat. Berhari-hari, bermalam-malam, kalau bukan suara teriakan ganti suara barang-barang dibanting. Di saat begitu, anak-anaknya pasti tidak betah dan memilih ngungsi ke rumah tetangga yang mereka anggap dekat, khususnya yang memiliki anak kecil. Dengan alasan ingin main dengan anak kecil, anak-anak tetangga ini menghindari orang tua mereka. Tibalah salah seorang tetangga yang mengulik masalah rumah tangga tetangga ini dari anak mereka. Katanya mama minta dibeliin mobil baru atau mobil ayah diganti sama yang lebih bagus. Anak-anak yang polos itu menjadi pintu utama jebolnya gosip terbaru di kompleks perumahan itu. Self-love atau egois. Cinta saja pada akhirnya tidak akan cukup. Kemarahan dan pertengkaran tidak mungkin terhindarkan dan akan mengikis cinta secara perlahan. Akan banyak energi dan waktu yang menghilang, maka dibutuhkan kompromi, ego, dan kesabaran. Seorang teman tiba-tiba berkata, "Duniamu enak ya ternyata." Saya kaget. Sayangnya pertemuan kami sangat pendek dan saya tidak sempat mengkonfirmasi. Namun sungguh pernyataan itu sempat mengganggu saya hingga memunculkan berbagai pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan dunia saya? Apakah dia memasuki alam bawah sadar saya? Apakah dia mengetahui rahasia-rahasia saya? Apakah dia mengamati saya selama ini? Beberapa hari kemudian saya tahu, melalui unggahan di media sosial ia seolah memberitahu followersnya bahwa kebiasaannya sekarang berbeda. Tak lagi seperti hari-hari kemarin. Bersama dengan teman-temannya yang berasal dari luar negeri, ia nongkrong di suatu tempat dan terlihat tertawa terbahak. Unggahan itu membuat saya tersenyum. Setidaknya hal itu membuatnya bahagia dan saya percaya ia mengetahui batasan-batasan. Sebab hal yang baru ia jalani ini sungguh 360 derajat berubah dari kebiasaan sebelumnya. Saya kaget tetapi juga memaklumi. Sebelumnya ia berada di zona yang selalu penuh larangan. Ya, bahagia adalah kunci self-love. Mencintai diri sendiri, apa yang dilakukan teman saya tersebut adalah membebaskan diri dari apa yang selama ini samar-samar ia ketahui. Dunia yang sebetulnya tidak ia inginkan. Tapi karena berbagai dorongan dan tekanan, ia akhirnya memasuki dunia itu. Pada akhirnya, ketika ia menemukan sebuah pintu dan memasukinya, ia merasakan sebuah kebahagiaan. Hal ini yang membuatnya mengatakan kepada saya bahwa dunia saya menyenangkan. Padahal apa yang ia sangkakan kepada saya sama sekali bukan dunia saya. Setiap orang berhak menemukan kebahagiaannya masing-masing. Kebahagiaan itu tidak terikat dengan apapun. Misalnya bahagia dengan menjalani kehidupan sesuai agama, maka itulah kunci kebahagiaan seseorang. Bahagia dengan bekerja untuk tujuan tertentu, maka itulah kebahagiaan untuk seseorang. Bahagia dengan bekerja sesuai passion, itulah kebahagiaannya. Standar kebahagiaan setiap orang berbeda dan sebenarnya tidak sederhana. Misalnya begini, seseorang yang kesehariannya bekerja lalu di sore hari ia mampir ke sebuah kafe di pinggir. Kemudian memesan dan menikmati kopi. Ia sudah merasa bahagia. Lalu ia memfoto dan membuat unggahan di media sosial dan menyatakan bahwa bahagia itu sederhana. Bayangkan, jika seharian tidak bekerja, lalu sore hari ia meminum kopi di tempat yang sama. Apakah perasaannya akan sama? Tentu saja berbeda. Saat meminum kopi yang pertama, ia memberikan reward kepada dirinya sendiri karena sudah bekerja. Sementara pada saat meminum kopi yang kedua, ia hanya mengisi waktu luang. Tentu saja rasanya akan berbeda. Kopi yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama, tetapi untuk bisa meminum kopi secara mewah,
Sebagaimana pada kopi pertama, itu bukan sederhana. Jadi, untuk menemukan kebahagiaan dalam meminum kopi, ia harus lelah bekerja seharian. Disitulah letak seseorang mencintai diri sendiri, melakukan hal-hal di luar kebiasaan dan membuat diri sendiri bahagia. Apakah harus melakukannya sendirian? Tentu saja tidak. Kalau standar kebahagiaan Anda adalah bersama orang terdekat Anda, maka lakukanlah. Apakah harus dengan hal-hal besar yang menyenangkan dan menghabiskan uang? Tentu saja tidak. Dan tidak harus menunggu sampai masa liburan datang. Apa yang sesuai dengan standar kebahagiaan Anda, lakukan saja. Namun, tetap ingatkan diri sendiri tentang batas-batas. Apa batasnya? Batasnya adalah batasan sosial. Ketika Anda berhadapan dengan kondisi sosial tertentu dan kemudian memilih menyingkir dari situasi itu lalu berusaha untuk membahagiakan diri sendiri, disitulah batasan sosial dilanggar. Dan Anda menjadi orang egois. Anda melarikan diri dari suatu agenda dan menyepi untuk menikmati suasana. Itu tidak bisa dibenarkan. Batasan sosial yang lain adalah tidak merendahkan atau merugikan pihak lain. Jika bergosip tentang seseorang itu membuat Anda bahagia, itu bukan self-love, tetapi egois. Jika merundung orang membuat Anda bahagia, Anda sedang melanggar batasan sosial. Batasan selanjutnya adalah batasan nilai-nilai moral. Ada kasus yang kerap berulang, seseorang menggambar tokoh yang digunakan oleh suatu kelompok, tetapi tokoh itu dinyatakan dilarang untuk divisualkan. Namun seseorang tersebut dengan dalil kebebasan berekspresi menyatakan bahwa itu adalah ekspresi seni. Larangan menggambar atau memvisualkan telah menjadi nilai moral suatu kelompok. Maka seseorang yang bahkan di luar kelompok itu tidak boleh melanggarnya karena pasti menyinggung kelompok tersebut. Meskipun mengekspresikan seni itu suatu kebahagiaan, hal yang terjadi kemudian adalah gerakan protes dan kegaduhan. Kasus lain, di suatu desa, pacaran adalah hal tabu. Orang tua akan malu jika anak perempuannya membawa pacarnya ke rumah. Masyarakat akan memandang bahwa perempuannya adalah anak yang gampangan. Cara pandang masyarakat tersebut meskipun kita tidak setuju, tetapi itu telah menjadi nilai moral di desa tersebut. Dan Anda tidak boleh melanggarnya, karena akan membuat kegaduhan orang-orang desa. Serupa misalnya juga perselingkuhan adalah melanggar nilai moral. Meskipun dilakukan dengan masing-masing saling mencintai, sedalam apapun cinta yang ditunjukkan oleh keduanya itu akan tetap dianggap egois sebab melanggar nilai moral. Kasus-kasus di atas meskipun sama-sama membuat bahagia namun dianggap egois jika kita tetap melakukannya. Dengan demikian, batasan antara self-love dan egois sesungguhnya sangat terlihat. Masih banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mencoba membukanya untuk menakar apakah kita egois atau self-love. Merasa dimanfaatkan. Di kantor, seorang karyawan mengeluh pekerjaannya yang harus ia selesaikan tak ada habisnya. Selalu saja ada pekerjaan yang harus ia kerjakan. Satu selesai, lainnya menunggu. Tidak ada hari santai di kantor, sementara menurutnya seseorang bekerja perlu sedikit istirahat meskipun bukan pada jam kerja. Misalnya, beristirahat sejenak meskipun hanya dengan sebatang rokok. Sementara di kantor itu jam istirahat hanya pada siang hari. Lalu kembali bekerja hingga jam kerja selesai. Setiap hari seperti itu. Melihat teman-temannya bekerja dengan tekun dan berusaha menikmati pekerjaannya, ia justru menggerutu dengan mengatakan bahwa teman-temannya adalah orang-orang yang gila kerja. Selain itu, ia juga mengeluh pekerjaannya tidak pernah selesai tetapi gajinya tak pernah naik. Begitu saja, tak pernah ada penambahan apa-apa. Ia selalu mengharapkan ada tambahan jika dalam sebulan tidak ada waktu santai dalam kerjanya. Dengan pola pikir demikian, ia merasa bahwa dirinya pasti dimanfaatkan oleh kantornya. Ia dan teman-temannya secara rutin dan tetap dengan gaji yang sama, sementara perusahaan tempatnya bekerja mengalami kenaikan omset. Ia berpikir mestinya, ketika omset perusahaan naik, karyawan juga akan terkena imbasnya. Namun ia tidak mempertimbangkan fakta ketika omset turun. Karyawan digaji tetap, bahkan ketika belum lama ini pandemi. Perusahaan mati-matian berjuang untuk tetap hidup dan tidak merumahkan karyawan.
Ia tidak terima gajinya ditunda dan uang THR dibayarkan secara berkala. Dengan begitu, ia merasa betul-betul dimanfaatkan oleh perusahaan. Pada kenyataannya, apakah perusahaan merekrut karyawan karena ada pekerjaan yang santai? Jika tidak ada pekerjaan, bagaimana perusahaan akan bertahan? Dan apakah beban kerja yang diberikan kepada karyawan di luar batas job desk yang diberikan? Jika memang lelah bekerja, setiap perusahaan memiliki peraturan cuti karyawan. Jika memang sudah tidak cocok bekerja di suatu perusahaan, ada mekanisme untuk resign. Nyatanya, perusahaan itu memberikan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing karyawan. Memang pekerjaan tidak pernah habis, dan itulah fungsi karyawan. Dan sebab itu perusahaan dapat terus berjalan. Jika suatu divisi sudah tidak ada pekerjaan, berarti divisi itu tidak lagi dibutuhkan dan tidak akan terjadi pengurangan karyawan. Ketika seorang karyawan bekerja sesuai dengan tugasnya, sesungguhnya ia tidak pernah dimanfaatkan. Bukankah itu baik? Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain, termasuk dalam hal pekerjaan. Merasa dikecewakan. Seorang teman datang ke kota di mana tempat saya tinggal. Jauh-jauh hari teman itu sudah menyampaikan keinginannya untuk mengunjungi beberapa tempat wisata dan membuat daftar kuliner yang ingin ia nikmati. Ia meminta saya dan beberapa teman lainnya untuk bersedia mengantar dan menemaninya sepanjang ia di sini. Dalam hati tidak mungkin saya terus-menerus menemaninya. Sementara saya memiliki keluarga dan pekerjaan yang tidak bisa selalu ditinggalkan. Jika sehari 2 hari tentu tidak akan keberatan, tapi teman itu akan berada di kota ini selama sebulan. Saya menduga teman-teman lainnya yang kebetulan juga mengenalnya tentu juga tidak akan bisa selalu menemaninya. Meski demikian, untuk tidak mengecewakannya dari awal, saya menjawab akan mengusahakan meski itu tidak mungkin setiap hari. Ia pun memaklumi, tidak mungkin menemani setiap hari sementara kami tidak memiliki ikatan apapun selain pertemanan. Hari yang dijanjikan datang. Ia telah sampai di kota ini, namun saya sudah menyampaikan tidak dapat menjemputnya karena ia tiba dini hari. Tidak masalah baginya, toh masih banyak taksi online yang menunggu panggilannya sewaktu-waktu. Subuh ketika sudah bangun, saya membuka handphone dan mendapati kabarnya sudah berada di indekos yang telah ia sewa melalui aplikasi online. Kami janjian di hari berikutnya, sekadar untuk menemaninya ngobrol dan menikmati suasana alam di sebuah kafe. Hanya beberapa jam, lalu saya pamit pulang. Obrolan yang biasa saja sebagaimana seorang teman yang lama tidak berjumpa. Keesokan harinya saya melihat unggahannya di media sosial kalau ia sedang ditemani oleh orang lain yang tidak saya kenal. Tentu saja temannya. Di hari berbeda, seorang teman yang juga tinggal di kota ini mengabarkan bahwa ia sedang bersama teman kami itu. Saya menanggapi biasa saja dan meminta jika ada waktu luang untuk menemaninya. Begitu seterusnya, berganti-ganti teman ke suatu tempat. Beberapa kali ia menghubungi saya untuk meminta ditemani, entah ke suatu tempat, entah menikmati kuliner. Terhitung sudah 5 kali menemaninya sejak 2 minggu ia di kota ini. Namun, pada minggu ketiga ia mulai mengeluh. Ia sudah menghubungi beberapa teman tetapi tidak ada yang mau pergi bersamanya. Saya paham maksudnya, meminta saya untuk meluang waktu bersamanya. Saya pun ingin menemaninya, tetapi pekerjaan sedang tidak bisa ditinggalkan. Saya menolak halus dengan memberikan jadwal pekerjaan yang harus banyak melakukan survei lapangan. Ia agak kecewa, tetapi berusaha memaklumi. Saya pun menjanjikan beberapa tanggal yang luang untuk menemani. Tetapi itu di ujung kepulangannya. Pada minggu ketiga yang belum juga genap 7 hari, saya dikagetkan dengan pesannya bahwa ia akan segera pulang ke kotanya. Ketika saya tanya kenapa terburu-buru dan tidak jadi menghabiskan satu purnama di kota ini, jawabnya sangat mengejutkan. Ia mengatakan bahwa di kota ini tidak ada yang peduli padanya. Beberapa hari meminta ditemani, tidak satupun teman bisa menemani. Ia merasa kecewa kepada saya dan teman-teman yang lain yang tinggal di kota ini. Buat apa jauh-jauh ke kota ini kalau tidak ada teman yang bisa diajak ketemu, katanya. Meski begitu, ia merasa selalu kangen pada suasana kota ini. Meski sering dikecewakan, katanya, kasusnya selalu sama. Tidak ada satupun teman yang bisa selalu standby untuknya.
Padahal ia sudah meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan kotanya untuk bisa ke kota ini dan berjumpa dengan teman-temannya dalam waktu yang relatif lama. Saya pun menyampaikan permohonan maaf, namun dalam hati saya juga kecewa padanya. Beberapa kali saya menemaninya, beberapa teman juga merelakan waktu untuknya. Apakah itu tidak berarti bagi dia dengan mengatakan tidak ada yang peduli padanya? Apakah kami tidak memiliki tanggung jawab sehingga harus selalu standby untuknya? Sementara ketika saya ke kotanya, ia hanya sekali saja bisa menemui saya meskipun ada pekerjaan dengan durasi 3 bulan. Saya tidak memintanya karena saya memiliki pekerjaan di kotanya. Lalu dengan semena-mena, kenapa ia sangat mudah mengatakan kecewa pada kami, kecewa pada kota ini? Dunia ini tidak adil. Seorang perempuan mendatangi temannya. Setengah protes ia menyampaikan isi hati dan kepalanya. Kenapa harus aku sih? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan kamu saja, Mbak? Kata perempuan itu yang mendadak memberikan pertanyaan. Mulanya temannya tak begitu paham maksudnya, namun ia mencoba menerka sebelum curhatan sahabat itu selesai. Segala hal yang tidak menyenangkan disampaikan kepada temannya itu, termasuk kelelahannya dalam mengurus anak yang kini sudah 3 dan kecil-kecil. Paling besar baru saja memasuki usia SD. Di usianya yang hampir kepala 3, ia sudah memiliki 3 anak dan sekarang ia sedang hamil anak keempat. Sejak memiliki anak pertama, ia tak lagi memperhatikan dirinya. Tubuhnya kurus, tak pernah dandan, apalagi hangout bersama teman-temannya. Sehari-hari habis mengurus anak, bangun subuh sudah harus menyiapkan makanan, memandikan 3 anak, mengantarkan ke sekolah, membeli kebutuhan harian rumah tangga, menjemput lagi, mentidurkan anak, menjaga anak bermain, mengantar anak mengaji, dan lain sebagainya. Masih untung, untuk beberes rumah, mencuci, dan nyetrika sudah ada IRT yang membantu. Sementara suaminya lebih asik bekerja daripada membantunya di rumah. Segala kebutuhan memang dipenuhi, tetapi sebagai perempuan ia butuh mengekspresikan diri, bergaul, dan menyalurkan hobinya. Namun sejak anak pertama lahir, keinginan itu tak pernah terwujud. Sebab belum genap 2 tahun anak kedua sudah menyusul. Belum lagi anak kedua genap 2 tahun anak ketiga sudah menyusul. Masa sekarang harus hamil lagi di usia ketiga anak ketiganya, katanya. Sementara ia tak tega menitipkan anak kandungnya kepada orang lain. Kenapa dunia ini tidak adil? Kalimat itu tiba-tiba lepas dari mulut perempuan itu tanpa kontrol. Temannya yang dari tadi menyimak kalimat-kalimatnya seketika menginterupsi karena sudah kelewatan batas. Tak semestinya kalimat itu dikeluarkan dari mulut kita. Menurut teman perempuannya, pertama, anak itu anugerah. Serepot apapun anak itu diurus oleh orang tuanya, anak tetaplah membahagiakan. Tidak ada anugerah yang menyengsarakan. Kebahagiaan-kebahagiaan pasti akan tercipta di tengah-tengah mengasuh anak. Belum lagi kebahagiaan di masa tua kelak. Kebahagiaan itu akan melebihi kerepotan di masa sekarang dalam mengurus anak. Bukankah ini yang diharapkan setiap orang? Kedua, tak semua perempuan seberuntung dia. Teman perempuan itu sendiri baru memiliki anak setelah 5 tahun mengusahakan dengan berbagai cara. Jadi kalau ada perempuan yang dengan mudahnya hamil, tentu ia perempuan yang beruntung. Ia memiliki kesuburan bagi tubuhnya, generasi-generasi yang membanggakan. Ketiga, Tuhan memberikannya kekuatan yang tak dimiliki perempuan lain. Semua anaknya lahir dengan cara normal, dan itu hal yang patut disyukuri. Selain itu, mengurus 3 anak kecil sekaligus membutuhkan kekuatan dan kesabaran yang besar. Orang lain bertahan dengan 1 atau 2 anak karena merasa tak mampu mengurus lebih banyak anak. Kalau perempuan lain tidak hamil lagi, berarti memang sampai itulah kekuatannya. Keempat, ini menjadi momen untuk mendiskusikan dengan suami. Selama ini, perempuan itu memang cenderung diam dengan segala urusannya. Ini menjadi momentum baginya dengan suami untuk kembali membagi peran. Mulanya, argumentasi si temannya itu ditolak. Katanya, tapi kan aku ini ingin itu, ingin begini, ingin begitu. Aku ingin seperti perempuan lain yang tampil modis dan cantik, lalu nongkrong dan hahaha. Temannya itu bertanya, apakah kamu ingin mencari suami baru? Tentu saja tidak, jawabnya. Nah, artinya perempuan itu perlu membicarakannya dengan suami.
Sebagaimana memiliki banyak anak tetapi masih bisa tampil modis dan cantik, bisa hahaha bersama teman-temannya. Kalau kemudian ia menolak anugerah hamil anak keempat, barangkali semua perempuan akan setuju bahwa ia egois. Bagaimana jika suaminya menolak? Jelas saja sang suami egois. Namun, dalam pembicaraan dengan suami pasti akan memiliki jalan keluar. Kalau suami tidak mau berbagi peran, bisa dengan mendatangkan babysitter, dititipkan ke orang tua atau lainnya. Ingin menjadi pusat perhatian. Seorang teman mengeluhkan kenalannya yang kerap bercerita tentang orang-orang besar yang konon akrab dengan kenalannya itu. Bahkan kerap menyebut pejabat-pejabat publik seperti bupati, gubernur, bahkan menteri. Meski tidak sampai menyebut presiden sebagai orang yang dekat dengan kenalannya itu, teman saya cukup terganggu tentang kebenarannya. Teman saya jelas meragukan. Saya juga mengetahui orang tersebut meski tidak pernah bercakap secara intens. Hanya sekali bertemu di sebuah acara. Apa yang dikatakan teman saya itu memang benar adanya. Kenalannya itu kerap mengumbar cerita-cerita besar dan menyejajarkan dirinya dengan orang-orang besar pula. Sebagai orang sesumber, biasanya ia akan aktif membranding diri sebagai orang besar di media sosial. Namun, saya tak melihat satupun unggahannya di media sosial tentang kebersamaannya dengan orang-orang besar tersebut. Di sisi lain, saya juga merasa teman saya ini merasa kalah saing dengan kenalannya itu. Ia tak memiliki kekuatan berbicara seperti kenalannya yang selalu berusaha mendominasi pembicaraan dalam berbagai perbincangan informal. Saya menangkap bahwa ia juga memiliki keinginan untuk didengarkan, tetapi kalah dengan kenalannya itu. Secara sosial, posisinya juga di bawah kenalannya. Menurut teman saya itu, ketika pembicaraan kenalannya disanggah, ia akan menunjukkan respon yang tidak baik untuk menghindari marah di depan umum. Misalnya, kenalannya itu bercerita tentang hubungannya dengan Menteri A. Ketika ditanya lebih lanjut, jawabannya selalu menghindar. Pernah juga dicoba untuk menitipkan proposal kepada kenalan itu agar disampaikan kepada Menteri A. Tetapi selalu menghindar. Katanya, dalam waktu dekat kita akan bertemu dengan Menteri lah, ia sendiri sedang sibuk lah, atau alasan lainnya. Dari sisi penampilan, kenalannya itu memang layak. Selalu rapi, berjas, dan elegan. Tidak lain adalah upaya untuk merebut perhatian orang lain. Penampilan fisik akan menunjukkan kesan pertama, lalu orang lain atau yang tidak dikenal akan merasa sungkan karena dianggap bukan orang biasa. Pakaian yang dikenakan kenalan itu menunjukkan bahwa ia orang yang berkelas. Selain penampilan fisik, itu menarik perhatian orang lain, kemampuan verbalnya menjadi andalan untuk menarik perhatian selanjutnya. Tak segan-segan ia mengeluarkan daftar nama untuk menunjukkan bahwa ia bukan orang sembarangan. Namun, ketika dikonfirmasi secara mendalam, tidak ada bukti yang menunjukkan kedekatannya itu. Perilaku yang demikian dalam artikel yang dimuat di halodoc.com menunjukkan bahwa orang tersebut mengalami Histrionic Personality Disorder atau HPD. Perilaku ini merupakan gangguan kepribadian yang berusaha secara terus-menerus untuk mencari perhatian. Selain itu, emosinya cenderung ekstrim. Orang dengan HPD ini akan selalu berusaha dan ingin menjadi pusat perhatian dimanapun berada. Jika gagal mendapatkan perhatian, ia akan merasa tidak nyaman dan sesegera mungkin akan menyingkir. Meski demikian, orang dengan HPD akan terlihat menyenangkan dan mampu menghidupkan suasana. Oleh sebab itu, ketika pertama kali bertemu dengan orang yang demikian, banyak orang akan langsung tertarik. Namun, jika mengetahui gangguan yang dialami, orang-orang akan mulai menghindar. Emang gue pikirin. Ketika di ibu kota, saya janjian dengan seorang teman perempuan di sore menjelang malam. Sepulang kerja, ia memilih tempat yang dekat dengan tempat saya berada. Sementara ia mengalah karena lebih paham Jakarta. Sebagaimana umumnya, Jakarta kondisi jalanan pasti ramai. Setengah jam sebelum kami bertemu, datang pesan singkat dari teman saya bahwa ia akan terlambat. Ia sudah berusaha tepat waktu. Tetapi bus yang akan ditumpangi rupanya terlambat datang.
Sudah sekitar 20 menit ia menunggu bus yang tak datang-datang dan antrian juga panjang. Saya sudah sampai di lokasi menggunakan ojek online karena tidak tahu harus naik transportasi lain untuk ke lokasi tujuan. Saya pilih yang praktis saja. Tetapi yang praktis itu kalau setiap hari digunakan tentu akan lebih boros bagi karyawan biasa seperti teman saya itu. Tak masalah ia terlambat, toh saya membawa buku yang bisa menemani. Sekira 30 menit dari waktu yang dijanjikan, ia akhirnya datang juga. Setelah menyapa basa-basi, ia bercerita bahwa ada kejadian janggal di busway. Kejadiannya seperti yang tadi sempat ia ceritakan melalui aplikasi pesan singkat. Antri panjang, ramai, dan menunggu lama. Ceritanya di dalam bus semua bangku sudah terisi penuh. Banyak yang tidak kebagian kursi termasuk dirinya. Dari arah depan tiba-tiba ada seorang lelaki setengah berteriak memberitahu bahwa ada ibu hamil yang membutuhkan tempat duduk. Memang, sebagian besar tempat duduk di sini diisi oleh perempuan, meski di beberapa kursi ada yang lelaki. Dari beberapa lelaki yang dilewati tidak ada satupun yang rela memberikan tempat duduknya untuk ibu hamil tersebut. Teman saya itu pun geram, sementara lelaki yang berusaha membantu mencarikan tempat duduk juga tak berani menegur lelaki yang duduk. Teman saya paham, tentu berat memberikan tempat duduk yang telah diperjuangkan dengan antrian cukup lama, berkeringat, lelah, dan lain sebagainya. Tapi ini demi kemanusiaan. Teman saya itu kemudian memberanikan diri menegur lelaki yang duduknya paling dekat dengannya. "Bang, bisa kasih tempat duduk untuk yang hamil?" "Gak bisa dong," jawabnya ketus. "Bukan buat saya bang, buat ibu hamil." "Emang gua pikirin," kata lelaki itu lagi. Teman saya hanya terbengong, ia mengalah. Lelaki yang tadi berusaha mencari tempat duduk melihat debat kecil itu dan seperti menyatakan turut prihatin. Di saat putus asa seperti itu, pundak teman saya ditepuk dari belakang. "Suruh duduk di sini aja, Mbak," kata seorang lelaki. Teman saya mengucapkan terima kasih dan meminta si ibu hamil untuk duduk di kursi lelaki tadi. Gemes gak sih sama lelaki yang bilang, "Emang gue pikirin, kayak dia gak punya keluarga cewek aja," kata teman itu pada saya. Tapi cowok yang ngasih tempat duduk itu cakep loh, sayangnya rame, gak bisa kenalan," lanjut sambil tertawa. "Emang gue pikirin," jawab saya. Tak mau menerima kesalahan sendiri. Dalam sebuah pekerjaan penelitian, saya ditugaskan sebagai koordinator. Peran saya dari hulu ke hilir, dari mulai mendiskusikan tema, pencarian data dan arsip, mencari penulis, editor, proofreader, penerjemah, hingga proses layout dan cetak. Pada proses awal, semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tak ada pekerjaan yang meleset jauh dari target. Hampir setiap tahap dapat terpenuhi dengan baik. Namun, masalah terjadi ketika penulis selesai dengan pekerjaannya dan harus masuk ke meja penerjemah. Beberapa waktu sebelumnya, saya sudah menemui seorang teman penerjemah. Naskahnya akan sangat tebal dan harus dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat. Kami berdiskusi cukup lama dan intensif, dari mulai teknis hingga harga, termasuk memberinya kelonggaran untuk membuat tim penerjemah agar dapat diselesaikan tepat waktu. Semua sudah disepakati, meski harga cukup mahal karena waktunya yang singkat. Tidak sekali ini saya menggunakan jasa teman saya itu sehingga lebih mudah mencapai kesepakatan. Pekerjaan menerjemahkan itu harus rampung dalam 3 minggu. Pada awal-awal pekerjaan saya cek semua baik-baik saja. Saya pun percaya bahwa semua pekerjaan penerjemahan akan selesai tepat pada waktunya. Saya tak lagi mengecek pekerjaan itu. Memasuki minggu kedua, direktur tempat saya menerima pekerjaan itu mengabari saya bahwa hasil penerjemahannya kacau. Ia memprotes saya karena sebagai koordinator mestinya saya harus mengontrol pekerjaan penerjemah. Saya berkilah bahwa minggu lalu sudah saya cek dan hasilnya bagus. Direktur meminta saya untuk mengecek ulang. Betul, pada halaman 150-an ke atas penerjemahan mulai ngawur dan tidak disesuaikan dengan konteks. Saya merasa sedih. Orang yang selama ini saya percaya sebagai penerjemah kualitasnya tak sebagus dulu lagi. Saya tak ingin menghakiminya lebih dulu, tetapi memanggilnya untuk berdiskusi.
Sebelum itu saya iseng-iseng memasukkan kata dalam bahasa Indonesia ke dalam mesin penerjemah otomatis bikinan Google. Hasilnya saya bandingkan dengan hasil penerjemahan teman saya itu. Kok sama? Kecurigaan saya, teman saya itu menerjemahkan via Google Translate. Saya sangat kecewa. Saya segera menghubunginya untuk datang ke kantor. Saya mencoba klarifikasi tentang pekerjaannya. Ia menjelaskan bahwa semua pekerjaannya dikerjakan secara manual. Berhari-hari ia tidak tidur dan hanya mengerjakan penerjemahan itu. Intinya ia bertahan bahwa semua pekerjaannya adalah asli dari tangannya. Tidak ada bantuan dari pihak manapun. Kalau kemudian terdapat ketidakcocokan dalam penerjemahan, katanya itu hanya selera rasa bahasa kita yang berbeda. Saya tak puas dengan penjelasannya, lalu saya tunjukkan hasil perbandingan saya antara pekerjaannya dengan pekerjaan Google Translate. Semula ia tetap mengelak, namun kemudian mengatakan bahwa Google Translate sekarang sudah bagus, sudah bisa menyesuaikan konteks lokal. Saya pun berpikir bahwa ini adalah pengakuan tidak secara langsung. Kalau hanya Google Translate, saya bisa sendiri dan tak pernah membayar mahal. Saya masih berusaha tenang dan menanyakan apa kendalanya. Kalau memang kesusahan menggarap sendiri, kita bisa bersama-sama membuat tim dan ia menjadi koordinatornya. Namun teman saya itu tetap berkilah dan tidak mau mengakui kesalahannya. Katanya ia tak bisa bekerja dengan tim, ia akan mengerjakan pekerjaan itu sendirian. Seketika saya memutus kontrak secara sepihak dan membayar hasil terjemahan yang katanya hasil tangannya sendiri. Sejak saat itu pula saya tak ingin lagi menggunakan jasanya meskipun sudah berteman lama. Sebagai teman meminum kopi oke saja, tapi kalau teman kerja sudah tidak lagi. Sebab attitude yang baik sangat dibutuhkan dalam kerja tim. Satu masalah selesai, saya masih harus bertanggung jawab pada direktur dan membuat tim penerjemah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.